أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semuanya. Kita sebut dan kita mengingat-ingatnya agar kita terus mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Nikmatul iman, nikmatul Islam. Ini yang luar biasa besarnya. Hanya Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Kemudian pula di antara yang sudah mendapatkan nikmatul iman dan nikmatul Islam, Allah pilih lagi. Di antara mereka ada yang kemudian diberi keutamaan yang besar, kemauan untuk talabul ilmi syar'i. Ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang dipilih kemudian. Takala Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita, melangkahkan kaki kita untuk hadiri majelis ilmu, ini merupakan suatu kenikmatan yang harus kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu syar'i bukan sekadar menambah ilmu. Menambah ilmu jelas diperintahkan kepada kita semuanya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri beliau diperintahkan untuk berdoa, wa qul rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, ucapkanlah, ya Rabbu, tambahkanlah aku ilmu. Apalagi kita. Makanya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu kewajiban bagi tiap muslim. Bukan hanya orang-orang yang jahil saja. Yang alim pun, yang sudah punya ilmu banyak, tetap terkena kewajiban menuntut ilmu selagi dia muslim. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kemauan kepada kita untuk menuntut ilmu. Di samping untuk menambah ilmu, juga untuk mengingatkan ilmu yang sudah kita ketahui. Kadangkala apa yang disampaikan di majelis ini atau di majelis-majelis ilmu yang lain sudah pernah didengar, sudah pernah dibaca, sudah diketahui. Namun kadang kita lupa, lalai. Maka dengan hadir ke majelis ilmu untuk mengingatkan kembali, untuk murojaah kembali. Apakah karena lupa, betul-betul lupa materinya,
atau lupa karena tidak diamalkan. Materinya ingat tapi belum diamalkan, dilanggar bahkan. Maka dengan hadir ke majelis ilmu ini sebagai bentuk teguran dan peringatan agar ilmu yang sudah diketahui diingat kembali dan kemudian diamalkan. Dan kemudian juga faedah dari menuntut ilmu untuk menjaga keistiqomahan kita dalam beragama. Karena kita bergaul dengan orang-orang yang semangat mencari ilmu, semangat memperbaiki diri. Dan inilah di antara faedahnya, manusia yang punya hati lemah, manusia yang memang hatinya bolak-balik, perlu mendapatkan sarana untuk meneguhkan hatinya di atas agamanya hak, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang semakin berat di zaman sekarang ini. Karena banyaknya faktor-faktor yang bisa menyimpangkan dan menyelewengkan hati kita dan dapat mempengaruhi hati kita untuk bergeser dari kebenaran kepada kebatilan dan lain-lainnya. Maka menuntut ilmu ini ternyata faedahnya luar biasa. Jangankan sudah mendapatkan hal itu, andai kata tidak jadi berangkat pun, sudah niat, sudah bertekad, kemudian ada halangan, anaknya sakit misalnya, atau istrinya sakit misalnya, atau hujan deras tidak jadi berangkat, atau halangan-halangan yang lain. Orang yang terbiasa menuntut ilmu dan berniat berangkat menuntut ilmu, pahalanya tetap dia dapatkan, ya. Karena sudah punya niat untuk berangkat. Amalan yang sudah biasa dia niatkan dari amalan-amalan soleh, kalau tidak dia jalankan karena ada uzur-uzur yang syar'i, maka pahalanya tetap dia dapatkan. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal abdu aw safara, kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman." Bila seorang hamba sakit atau safar, ditulislah bagi dia pahala dari amalan yang biasa dia kerjakan di saat dia sehat dan mukim. Nah, ini keutamaan orang yang terbiasa melakukan amal soleh dan senantiasa berniat untuk melakukannya. Kalau terhalang, tidak terhalang pahalanya. Kalau tidak jadi melaksanakannya, pahalanya tetap mengalir bagi dia. Hadirin sekalian, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau seorang yang sudah berangkat untuk belajar menuntut ilmu syar'i, kemudian sampai tempat kok ternyata libur, barangkali ya, ustadznya tiba-tiba nggak hadir, atau tiba-tiba ada acara sesuatu yang lebih penting, mendadak harus diliburkan, tidak boleh kecewa. Karena berangkatnya itu sudah merupakan bentuk menempuh jalan menuju surga. Yang kata Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalannya menuju surga. Ini perjalanannya jauh dari desa, ya, ujung sana, atau dari tempat lain yang jauh. Tidak boleh kecewa, tidak boleh gerutu. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala sudah menghargai niatnya, menghargai perjalanannya, bahkan dikatakan jalan itu akan memudahkan dia menuju surga. Apalagi kalau sampai belajar dapat tambahan ilmu, ketemu dengan ikhwah fillah yang semangat menuntut ilmu, orang-orang soleh, diingatkan dirinya, dikokohkan hatinya untuk tetap istiqomah, sebagaimana kita sebutkan tadi di awal. Hadirin sekalian, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa di antara faedah kita thalabul ilmi, kita memperbaiki diri kita. Dan ini yang terpenting. Tak kala kita belajar, perbanyaklah diri kita untuk muhasabatun nafs, mengoreksi diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya suatu jiwa memperhatikan, mengoreksi
apa yang telah diperbuat untuk masa akan datang, yaitu yaumul qiyamah. Artinya kita harus lebih banyak mengoreksi pribadi diri kita sendiri, bagaimana akidah kita, bagaimana ibadah kita, bagaimana muamalah kita, bagaimana perilaku kita, tutur kata kita, dan seterusnya. Apakah telah sesuai dengan ilmu yang kita ketahui berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW? Kemudian juga kita koreksi apa yang mau kita kerjakan, apa yang akan kita ucapkan, apakah baik, apakah benar, apakah hak, lalu kita kerjakan, atau sebaliknya lalu kita tahan diri. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita bersama-sama untuk mengoreksi dan memperbaiki diri-diri kita dari hal-hal yang bisa merusak akidah kita, merusak ibadah kita, merusak ukhuwah kita kaum muslimin. Dan sebagaimana tema yang pernah saya sampaikan di sini tentang bahaya-bahaya hasad, kedengkian. Karena kedengkian ini bisa menyusup kepada siapapun. Bahkan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah menyebutkan kebanyakan hasad ini terjadi di kalangan orang-orang yang suatu profesi, satu kegiatan, satu pekerjaan. Bahkan beliau contohkan bainal ulama misalnya, di antara para ulama, di antara orang-orang yang punya ilmu, karena satu profesi. Bayangkan, di antara para ulama sangat mungkin tersusupi yang namanya hasad. Apalagi di antara orang-orang jahil. Kemudian, hasad ini pun sangat mungkin terjadi pada diri-diri kita. Karena sebab bisa jadi bukan karena tidak tahu, tapi karena hawa nafsu. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dosa hasad ini, kalau kita lihat pengertiannya, dibawakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau menyebutkan ada beberapa pengertian tentang hasad ini. Yang pertama, tamanni zawalin ni'mah anil ghair. Mengangankan hilangnya nikmat dari orang lain. Mengangankan hilangnya nikmat dari orang lain. Kemudian beliau bawakan pengertian yang lain. Karahatu ma'an amallahu bihi ala ghairih. Hasad juga bermakna kebencian terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ini hampir mirip, namun berbeda. Kalau yang pertama, mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain. Yang kedua, benci Allah memberikan nikmat kepada orang lain. Kemudian beliau membawakan pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Idza karihal abdu ma an'ama Allah bihi ala ghairihi faqad hasadahu wa illam yatamanna az-zawal." Bila seorang hamba benci kepada apa yang Allah berikan sebagai nikmat bagi orang lain, ini sudah melakukan hasad, walaupun tidak mengharapkan hilangnya nikmat tadi. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ini yang harus kita waspadai. Karena jangan sampai di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin membuat fitnah kita dengan banyaknya orang berlomba-lomba dalam masalah dunia, tersusupi dalam hati kita perasaan tidak senang saudara kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau lebih parah, ditambah dengan mengharapkan hilangnya nikmat tersebut dari saudara kita. Wal'iyadzubillah. Karena hasad ini, sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf, merupakan
dosa yang pertama kali terjadi. Dilakukan pertama kali oleh iblis, laknatullah alaih. Tak kala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud. Namun iblis ini menolaknya. Allah taala mengatakan, "Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istakbara wa kana minal kafirin." Para malaikat seluruhnya sujud kecuali iblis. Ia sombong dan dia termasuk orang yang kafir. Qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya? Astakbarta am kunta minal alamin? Am kunta minal alin? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Allah Ta'ala mengatakan kepada iblis, "Wa iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah engkau sombong ataukah engkau termasuk orang-orang yang merasa tinggi?" Iblis menjawab, "Ana khairum minhu." Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Nabi Adam dari tanah. Penolakan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedengkian. Merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian pula hasad ini, kedengkian ini, dosa pertama yang menimbulkan pembunuhan di kalangan manusia. Tak kala salah satu putra Nabi Adam alaihissalam dengki kepada putra Nabi Adam alaihissalam yang lainnya, yang akhirnya sampai membunuhnya. Ini karena kedengkian, karena sebab kurban salah satu anak Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kurban salah satu saudaranya yang lain tidak diterima. Disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 27, "Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Bacakanlah kepada mereka berita tentang dua anak Nabi Adam dengan benar, ketika keduanya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan suatu pengorbanan, maka diterimalah dari salah satunya dan tidak diterima dari yang lain. Yang tidak diterima mengatakan, "Saya akan membunuhmu." Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Yang diterima kurbannya, pendekatan diri kepada Allah Ta'ala-nya diterima, maka yang mengatakan tiada lain Allah Ta'ala menerima dari orang-orang yang bertakwa. Intinya di sini terjadilah pembunuhan karena sebab kedengkian. Pembunuhan yang pertama terjadi karena sebab kedengkian ini. Begitu pula saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam tega membuang Nabi Yusuf alaihissalam ke satu sumur yang berada di tengah hutan karena sebab kedengkian. Karena inilah kita harus sangat mewaspadai yang namanya penyakit dengki ini. Kemudian oleh para ulama, kedengkian ini disebutkan ada beberapa macam. Sebagiannya ada yang kedengkian diperbolehkan, bahkan terpuji. Dan sebagian lagi, dan ini sebagian besarnya, bahkan kedengkian itu dikatakan sebagai kedengkian karena memang terlarang. Adapun yang diperbolehkan, walaupun kadang dinamakan hasad dalam istilah hadis Rasulullah SAW, kemudian sering dinamakan dengan ghibthah. Ini jenis yang pertama. Tamanni an yakuna mithla sahibin ni'mah. Seorang yang berharap, berandai-andai agar menjadi orang yang
seperti orang yang mendapatkan nikmat yang dia lihat. Tak kala seorang melihat orang lain mendapatkan nikmat, tapi nikmat ini dimanfaatkan dalam kebaikan, dipakai dalam hal yang bermanfaat, maka tak kala ada yang melihatnya, yang melihat ini iri dalam hatinya, ingin serupa dengan orang tersebut, karena nikmatnya dipakai dalam kebaikan. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh ada hasad kecuali dalam dua perkara. Yang ini yang dimaksud adalah ghibthah. Yang diperbolehkan di sini karena orang yang hasad melihat orang berbuat baik, tidak mengharapkan hilangnya kebaikan yang ada pada orang tersebut. Hanya karena dia ingin bisa berbuat baik sama dengan yang ada pada orang yang dia lihat. Kata Rasulullah SAW, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq, wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang pertama adalah seorang yang Allah berikan padanya harta, lalu Allah kuasakan padanya untuk menghabiskan hartanya dalam kebenaran. Orang kaya, tapi dia orang mukmin, hartanya, kekayaannya sesuai dengan keimanannya, dimanfaatkan dalam kebenaran, banyak bersedekah, mensucikan dengan zakatnya, banyak membantu orang-orang yang membutuhkan, lembaga-lembaga yang membutuhkan, tidak dikenal sebagai orang yang bakhil, tidak kenal sebagai orang yang melakukan pencarian hartanya dengan cara yang haram, tidak dikenal sebagai orang yang mengalirkan dan mendistribusikan hartanya dalam perkara yang haram, tapi dikenalnya usahanya halal, alokasinya halal, alokasinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pengalokasian hartanya. Kemudian ada yang melihat, ini orang luar biasa, usahanya halal, dermawan, banyak sedekah, zakat malnya rajin, apalagi zakat fitrahnya. Saya ingin seperti dia. Kalau saya kaya, ingin seperti dia. Bukan karena kekayaannya dia melihat orang kaya lalu iri, tapi melihat amal solehnya. Ini diperbolehkan. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan kalau orang seperti ini dia mendapatkan pahala sama dengan orang kaya yang banyak beramal soleh. Hanya saja orang ini terhalang karena memang tidak punya. Saya ingin sedekah tapi nggak punya. Saya ingin bantu mahat tapi nggak punya. Saya ingin bantu masjid tapi nggak punya. Kalau punya saya ingin seperti orang kaya itu. Bersedekah enteng, berinfak enteng. Ya. Ini pahalanya sama. Terhalang karena memang tidak ada yang untuk diinfakkan, disedekahkan. Makanya Rasulullah SAW membolehkan dalam hal ini. Bahkan orang yang iri seperti ini, fahuma fil ajri sawa, duanya dalam pahalanya sama. Sebagaimana dahulu para sahabat yang miskin di zaman Rasulullah SAW, orang-orang miskin terutama dari kalangan muhajirin yang memang pergi meninggalkan kampungnya, negeri Makkah, mungkin di Makkah sudah punya rumah, sudah punya ladang, sudah punya pekerjaan, ditinggalkan hijrah demi menyelamatkan agama ke kota Madinah. Ada yang kemudian jadi miskin karena memang hartanya ditinggalkan. Orang-orang fakir yang dari kalangan muhajirin ini datang kepada Rasulullah SAW karena melihat orang kaya mereka bisa beramal soleh, sholat, orang miskin bisa sholat, puasa, orang kaya lakukan, orang miskin juga sama. Amal soleh yang dilakukan oleh orang kaya, orang miskin bisa melakukannya. Tapi orang kaya bisa bersedekah, orang miskin tidak. Maka pergilah beberapa orang fakir miskin dari kalangan muhajirin ke Rasulullah SAW mengeluh. Dhahaba ahlud duthur bid darajatil ula wan na'imil mukim, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum,
walahum fadlun min amwal yahujjun wa ya'tamirun wa yujahidun wa yatasaddaqun. Perhatikan di sini. Bagaimana irinya para sahabat muhajirin yang miskin kepada orang kaya. Bukan dari sisi hartanya, tapi dari sisi penggunaannya. Kata para sahabat yang miskin ini, orang-orang kaya mereka pergi untuk meraih derajat yang tinggi dan kenikmatan yang langgeng. Mereka sholat sebagaimana kita sholat. Mereka puasa sebagaimana kita puasa. Tapi mereka punya keutamaan yang lebih daripada kita. Mereka memiliki harta. Mereka bisa haji, mereka bisa umrah, mereka bisa jihad, mereka bisa bersedekah. Kita tidak. Perhatikan irinya kepada orang kaya dari siapa? Bisa beramal solehnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ala wa'alimukum syai'an tudrikunahu bihi man sabaqakum wa tasbikuna bihi man ba'dakum. Maukah aku ajari kalian sesuatu yang kalian dengan itu bisa meraih orang-orang yang telah mendahului kalian, dan kalian bisa mendahului orang-orang yang setelah kalian. Wala yakunu ahadun afdal minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Tidak ada yang bisa lebih afdal daripada kalian kecuali orang yang berbuat seperti apa yang kalian diperbuat. Qalu, sahabat-sahabat yang miskin katakan, bala ya Rasulullah, tentu kami mau. Qala tusabbihuna wa tuhammiduna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin 33. Kalian bertasbih, bertahmid, bertakbir setiap usai salat 33 kali. Ini tips dari Rasulullah SAW untuk mengimbangi keadaan orang-orang kaya. Ya. Berzikir setelah usai salat 33 kali. Kalau ada orang miskin tidak rajin zikir, ngaku beragama Islam, ya, tiap sholat selesai langsung klepat, ya, pergi. Ya. Lalu dengan apa dia mau mengandalkan amal solehnya? Para sahabat cari cara untuk bisa unggul dalam amal soleh. Ini mereka at-tanafus wat tasabuk fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Ditambahkan riwayat hadis ini muttafaq alaih. Ditambahkan riwayat oleh Imam Muslim, faraja al-fuqaha'ul muhajirin ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu hari orang-orang miskin muhajirin ini datang kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima naf'aluhu fa fa'alu mithlah. Kata orang-orang sahabat yang miskin, wahai Rasulullah, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat yang kaya, mereka mendengar dengan apa yang kita perbuat. Akhirnya mereka juga melakukan seperti yang kita perbuat. Artinya apa? Unggul lagi. Para sahabat yang kaya, yang bersedekah, berhaji, berumrah, berjihad, mereka juga berzikir. Maka Rasulullah SAW mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah anugerah Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Hadirin sekalian, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang harusnya membuat kita iri melihat orang-orang yang beramal soleh dengan apa yang dimilikinya. Kita harus mencari cara untuk bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan karena kita melihat kekayaannya, bukan, tapi karena melihat amal solehnya. Kemudian yang kedua, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan kita iri kepadanya, rajulun atahu Allahu hikmatan fa huwa yaqdiha wa yuallimuha. Seorang lelaki yang Allah berikan padanya hikmah, ilmu, lalu dia mengamalkannya dan mengajarkannya. Hadis ini muttafaqun alaih. Ini dua hal ini yang membuat kita harus banyak melihat orang-orang soleh, bukan di zaman sekarang saja. Ya. Orang-orang soleh dari kalangan para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, a'immatul Islam, imam-imam kaum muslimin. Karena mereka, di antara mereka ada yang orang-orang kaya memanfaatkan kekayaannya dalam kebaikan, dan mereka adalah orang-orang yang diberi hikmah,
lalu mengamalkannya dan mengajarkannya, agar kita bisa iri, bisa berharap seperti mereka. Tapi kalau yang kita lihat orang-orang zaman sekarang, yang kekayaannya membuat bermaksiat, atau orang yang punya ilmu namun tidak mengamalkannya, jangan sampai kita punya harapan seperti mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini hasad atau ghibthah yang justru harusnya ada pada diri kita, agar menjadi pendorong dan penyemangat dalam beramal dan dalam berusaha. Tak kala kita bekerja, punya semangat agar apa yang kita dapatkan lebih maksimal. Allah subhanahu wa ta'ala mengucurkan rizkinya kepada kita, agar kita bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya di zaman sahabat radhiyallahu anhum. Kalaupun Allah memberikan rizki yang terbatas kepada kita, ada cara lain, sebagaimana diajarkan kepada orang-orang fakir miskin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terutama ba'da shalawatil khams, setelah salat 5 waktu 33 kali subhanallah, alhamdulillah dan Allahu akbar, akan mengimbangi kelemahan-kelemahan kita dalam beramal soleh dengan apa yang tidak kita miliki. Kemudian berikutnya tingkatan hasad, tamanni zawali ni'ma minal ghair li ta'uda ilaihi huwa, berharap hilangnya nikmat dari orang lain dan kembali kepadanya. Ini hasad yang diharamkan. Melihat orang lain memiliki rizki, memiliki kenikmatan, hatinya sakit, muncul perasaan, muncul sesuatu dalam hatinya. Ini kalau saja hilang dari dia dan berpindah kepada saya, inilah yang paling bahaya, yang bisa menghapuskan dan menggugurkan sebagian kebaikan-kebaikan kita. Al-hasad ini digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana api yang bisa membakar kayu bakar. Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasad yang seperti ini yang bisa menggugurkan, menghanguskan kebaikan-kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Kalau ada kebaikan bisa menggugurkan kesalahan, kebaikan bisa menghilangkan dosa-dosa, al-hasanat yudhibna sayiat. Juga sebaliknya, ada as-sayiat yudhibna al-hasanat, yaitu kedengkian. Kemudian ada suatu permasalahan yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala berkaitan dengan jenis hasad yang berikutnya, yaitu tentang tamani zawali ni'mah minal ghair walau lam ta'ud ilaih, mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain walaupun tidak berharap kenikmatan itu kembali kepadanya. Ini dosa hasad, namun tidak separah, tidak sedahsyat yang sebelumnya tadi, yang kedua. Lalu kemudian kalau muncul dalam perasaan ingin unggul, ingin lebih tinggi daripada orang lain, dikatakan oleh beliau, fa in waqa'a fi qalbihi hasadun li syakhsin walakin yudafi'uhu wa lam ya'tadi 'ala syakhsi fa hal yu'akhadhu bihi. Kadang muncul dalam perasaan hasad kepada seseorang, tidak suka Allah berikan nikmat kepada saudaranya, akan tapi kemudian dia tepis, muncul perasaan itu kemudian dia tolak dan tidak sampai berbuat aniaya kepada saudaranya. Apakah orang ini berdosa? Karena kadang muncul seperti itu. Kalau sampai berharap nikmat itu pindah kepadanya, jelas ini hasad, ini haram kan.
Kalau mengharapkan hilang dari saudaranya walaupun tidak berpindah kepadanya, ini juga jelas diharamkan. Tapi kadang muncul, segera dia tepis, tolak. Tapi tetap dengan memuji orang yang ia hasad kepadanya. Seperti ini kata beliau, la yu'akhadhu lakin laysa fi halil kamal. Tidak berdosa memang, karena segera ditepis. Namun tidak dalam keadaan sempurna. Li'anna halal kamal alla takhsuda ahadan. Karena orang yang keadaannya sempurna tidak boleh hasad kepada seorang pun. Bahkan harusnya tak kala kita melihat saudara kita mendapatkan nikmat, kita senang, kita bahagia. Karena Rasulullah SAW mengajarkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang kalian hingga ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Kalau dirinya suka mendapatkan nikmat, mestinya dia juga cinta dan suka saudaranya mendapat nikmat. Kalau muncul kebencian, ini hasad. Tapi kalau segera tepis, tidak masalah. Tapi kalau dibiarkan sampai mengharapkan nikmat itu hilang dari saudaranya, ini hasad yang bisa menghanguskan kebaikan-kebaikan. Makanya kita harus senantiasa terus mencari sarana-sarana untuk memperbaiki diri-diri kita. Makanya jangan sampai menganggap diri kita suci, bersih dari penyakit-penyakit jiwa. Karena padahal kita tahu itu haram, tapi kadang begitu pinternya setan menyusupkan ke dalam hati kita. Makanya Allah Ta'ala katakan, wala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian mensucikan diri-diri kalian sendiri. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Perkara hasad ini memang sesuatu yang samar sekali. Kalau bukan diri kita yang mewaspadai, memantau hati-hati kita, siapa lagi? Karena orang lain kadang tidak mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Kalau bukan diri kita yang mencari sarana-sarana untuk menghilangkan hasad itu, siapa lagi? Karena orang lain tidak merasakan apa yang kita rasakan dari hasad tersebut. Kemudian hasad itu memang dalam hati. Kadang orang lain tidak mengetahuinya, seringkali. Namun kata Syekh Utsaimin, hasad itu kadang dinampakkan oleh seseorang. Beliau sebutkan, an yaqwa fi qalbihi al-hasad wa yas'a fi tanzil martabati alladhi hasadahu fa hadha huwa al-hasadul muharram. Muncul dalam hati seorang hasad, kemudian berusaha untuk merendahkan, menjatuhkan, mendiskreditkan orang yang ia hasad kepadanya. Nah, ini ditampakkan. Ada saudaranya beli motor baru. Ya. Sebetulnya yang lain nggak tahu kalau seseorang ini hasad kepada tangganya yang beli motor baru. Tapi justru dia tampakkan. Ini sebulan dapat rezeki, tapi sayang usahanya apa saja diembat, misalnya bahasa kita ya. Yang halal haram gak diperhatikan. Kadang dia juga melakukan cara-cara yang artinya apa? Menyebutkan kejelekan-kejelekan orang yang sedang mendapatkan nikmat, mendiskreditkan, merendahkan, ya, dan seterusnya, disebutkan kejelekan-kejelekannya. Ini ada tanda hasad pada orang. Kalau orang itu tidak hasad, melihat saudaranya mendapatkan nikmat, apakah bentuknya materi, mendapatkan motor misalnya, atau yang lainnya, bersyukur kepada Allah Ta'ala, senang. Sebagaimana dirinya senang kalau dia bisa membeli motor baru. Sebagaimana hadis tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maka di sini kemudian disebutkan bahaya-bahaya hasad. Yang pertama, al-hasadu yadurru sahibahu li'anna al-hasid la yabqa masruran wal iyad billah. Idza an'ama Allah 'ala al-ibadi tatra wa la muntahadaha. Wa hadha ar-rajul kullama ra'a ni'matan min Allah 'ala ghairi zada ghamman wa hamman. Hasad ini memadaratkan pelakunya. Karena orang yang hasad tidak bisa bahagia. Wal iyadu billah, tidak bisa senang.
tidak bisa tentram tak kala Allah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hasad ini tiap kali melihat Allah memberikan nikmat kepada orang lain, malah dia sedih, gundah, gelisah. Ya. Ini menunjukkan orang hasad membuat dirinya dalam keadaan gundah terus karena nikmat Allah Ta'ala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian bahaya yang kedua, al-hasadu i'tiradun ala qadarillahi azza wa jalla. Hasad ini salah satu bentuk penentangan terhadap takdir Allah azza wa jalla. Li'annahu yuridu an yataghayyara al-maqdur. Karena orang ini seolah-olah ingin merubah apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki, kenikmatan, pemberian Allah itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang tidak terima orang ini mendapatkan nikmat, dia benci, protes kepada takdir Allah taala. Seolah-olah mengatakan Allah salah dalam memberikan nikmat. Allah keliru memberikan nikmat, harusnya saya yang diberi. Apakah nikmat din atau nikmat dunia? Semua kenikmatan harusnya kita ikut bahagia tak kala ada kenikmatan Allah berikan kepada saudara-saudara kita kaum mukminin. Kemudian sebutkan bahaya berikutnya. Yang tiga ini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah hadis Arba'in Nawawi. Al-hasadu fil ghalib tahdutsu fihi ma'asin. Hasad itu pada umumnya memunculkan perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Seperti akhirnya menimbulkan permusuhan kepada orang lain, menimbulkan pertengkaran kepada orang lain, dan akhirnya menyebarkan aib-aib orang lain, akhirnya melakukan ghibah kepada orang lain. Satu dosa kalau tidak segera diatasi dengan taubat akan disiksa dengan adanya dosa-dosa yang lainnya. Walihada yajibu 'alal muslim an yatajannabahu kama naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ini wajib atas muslim untuk menjauhinya sejauh-jauhnya. Kemudian bahaya berikutnya sebagaimana yang sudah disebutkan, annal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Sebagaimana disebutkan dalam berbagai hadis, ada riwayat Abu Dawud, riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, yang maknanya hasad itu dapat memakan, menghanguskan, menggugurkan kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Kebaikan kita yang kita kumpulkan sedikit dan terbatas. Ternyata ada penggugur-penggugur yang kadang-kala kita tidak menyadarinya. Penggugur amalan, di samping ada nawaqidul iman, ternyata ada nawaqidul a'mali sholihah. Penggugur-penggugur amal soleh. Kalau sedekah bisa gugur karena kita mengungkit-ungkit atau kita menyakiti orang yang kita beri, sedangkan hasad ini menggugurkan banyak kebaikan tanpa disebutkan jenis-jenisnya secara umum. Maka janganlah menjadi orang yang menggugurkan amal solehnya sendiri dengan sebab hasad ini. Kemudian yang jelas hasad ini merusak hubungan di antara kaum muslimin, merusak keharmonisan dan kerukunan di antara kaum muslimin. Yang ini membahayakan sekali. Di tengah-tengah kaum muslimin yang dituntut untuk bersatu di atas persaudaraan karena iman, ada yang menggerogotinya, merusaknya dengan hasad ini. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, la tabaghadu wa la taqatu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling memutus, janganlah kalian saling hasad, saling dengki, dan janganlah kalian saling membelakangi. Jadilah kalian saudara, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.
Untuk bisa menjadi ikhwana yang bersaudara, singkirkan penyakit-penyakit ini. Saling benci, saling memutus, saling hasad, dan saling membelakangi. Kalau ini ada, ini ukhuwahnya rapuh. Ukhuwahnya hanya kamuflase. Zahirnya saja terlihat, namun dalamnya kropos karena ada penyakit-penyakit tadi. Maka jagalah hati-hati kita. Dan perlu diperhatikan, ini kita tujukan kepada diri kita sebelum orang lain. Lebih baik kita memperhatikan kondisi kita, aib-aib kita, sebelum aib-aib kita nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian setelah baca atau mendengarkan apa yang sampaikan kali ini untuk mengoreksi orang lain. Koreksilah masing-masing diri-diri kita terlebih dahulu. Kemudian bahayanya juga hasad ini jelas mengurangi kesempurnaan iman seorang. Karena harusnya ia mencintai sebagaimana hadis tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ini malah benci, melawan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kesempurnaan seorang, cintailah bagi saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ini kontradiksi, berlawanan 100%. Maka melawan sabda Rasulullah SAW dan mengurangi keimanannya. Ini hal-hal yang harus kita perhatikan. Jangan sampai hasad ini menyusup dan merayap ke dalam hati-hati kita sebagaimana ini telah menyusup pada umat-umat sebelum kita dahulu kala. Orang-orang dahulu kala, orang-orang Yahud, mereka pun demikian. Kebenciannya kepada umat Islam luar biasa. Ternyata hasad ini menjadi bahaya yang sangat mengerikan, ditambah karena ini merupakan akhlaknya orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala katakan, am yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadli faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Ataukah mereka dengki kepadamu ya Muhammad? Manusia di sini adalah terangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Yahudi. An-nas di sini adalah am yahsuduna an-nas, apakah mereka orang-orang Yahudi dengki kepada manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya, atas apa yang Allah berikan kepada mereka dari keutamaannya. Sungguh Allah telah memberikan kepada keluarga Ibrahim Alkitab dan hikmah, dan kami berikan kepada mereka kekuasaan yang besar. Yahudi dengki kepada umat Nabi Muhammad SAW karena keutamaan yang Allah berikan kepada umat ini sebagai umat yang terakhir, penutup para nabi, penutup para rasul Nabi Muhammad SAW, dengan berbagai keutamaan yang banyak sekali. Juga disebutkan dalam ayat yang lain, wadda katsirun min ahlil kitab la yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min 'indi anfusihim. Banyak dari kalangan ahlul kitab yang sangat menginginkan kalau kalian murtad kembali setelah iman kalian menjadi orang kafir, karena hasad dari sisi diri mereka sendiri. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah tentang hasad. Semoga dengan ini kita menjadi paham mana yang diperbolehkan. Sesuatu yang baik harus kita iri untuk mencontohnya, karena itu banyaklah membaca sirah-sirah orang soleh, sejarah orang-orang soleh dari kalangan para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, dan a'immatul muslimin dan seterusnya, agar kita bisa iri untuk mencontoh mereka. Dan kita punya semangat untuk meniti jejak mereka sebagai orang-orang yang beramal soleh dengan harta ataupun dengan ilmu atau dengan apa yang kita milikinya. Jangan sampai ada hasad pada diri kita. Sifatnya iblis yang menjadi penyebab orang jatuh dalam kejahatan dan menjadi wataknya orang Yahudi wal iyadu billah, yang dapat menggugurkan amal-amal soleh yang susah payah kita lakukan ini. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentunya waktu yang terbatas ini membatasi materi yang sebenarnya cukup panjang ini. Masih banyak hal yang sudah siapkan, namun qadarullah ini waktunya pendek.
Semoga ini yang saya sampaikan bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita untuk bisa selamat dari yang namanya al-hasad ini. Al-hasadul madmum, hasad yang tercela. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.